Salam damai sejahtera bagi pendengar setia renungan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membahas kapan waktu yang tepat untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang berkata bahwa saat yang tepat kita berdoa kepada Tuhan adalah waktu semua aman, semua damai, semua tentram. Waktu itulah yang tepat bagi kita untuk datang berdoa kepada Tuhan, sehingga kita bisa lebih fokus, lebih khusyuk dalam doa kita kepada Tuhan, tanpa memikirkan semua beban, tanpa memikirkan semua persoalan-persoalan yang sedang menghimpit kita. Dan kemudian ada juga yang berkata waktu yang tepat adalah ketika kita mengalami pergumulan, kesulitan, kesukaran. Saat itulah waktu yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Sebab ketika itu kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Kalau kita masih kuat dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak perlu datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita mengatakan, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, maka Dia akan meluputkan kita dan kita akan memuliakan Dia. Saudara, Yesus pun pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman Raja Daud sering datang mendekat kepada Tuhan ketika dia mengalami kesukaran, ketika dia dalam pergumulan yang berat, dia sering datang mendekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat yang ingin saya bacakan bagi kita semua dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita melihat ada sebuah nasihat supaya kita berdoa supaya jangan datang pencobaan. Dan ketika datang pencobaan kepada kita, kita sudah kuat karena sebelumnya kita sudah berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika datang pergumulan kita sudah memiliki kekuatan Tuhan, kita sudah memiliki kemampuan Tuhan, sehingga saat pergumulan datang kita punya kekuatan yang luar biasa karena kekuatan kita datangnya daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang doa itu adalah kedekatan, berbicara tentang doa itu adalah keintiman, dan ini juga menunjukkan hubungan. Saudara, satu ayat dari firman Tuhan yang kita lihat yang dicatat oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, dia berkata, berdoalah senantiasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulan saya, kita harus senantiasa berdoa. Saat semua aman, saat semua berjalan dengan lancar, saat itu pun kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kemudian saat kesulitan itu pun kita harus datang kepada Tuhan. Seorang sahabat, dia ingat sahabatnya ketika dia dalam kesulitan, dia datang kepada saat untuk bercerita. Saudara, Tuhan itu adalah sahabat kita. Kita harus dekat, kita harus intim dengan Dia. Ketika kita bergumul, ketika kita kesulitan, itu adalah kesempatan bagi kita seorang sahabat mendengar suaranya, mendekat kepadanya, sehingga kita diluputkan oleh Tuhan. Dia beri petunjuk untuk kita alami kemenangan. Jadi saat semua aman, kita juga harus tetap membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kemudian saat juga kita mengalami pergumulan kesulitan, itu adalah waktu yang tepat bagi kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kemudian saudaraku, doa kita, jawaban Tuhan atas semua doa-doa kita ditentukan oleh ketekunan kita. Bukan langkah pertama, bukan langkah kedua, tetapi dari langkah awal sampai langkah akhir. Saudaraku, itu membawa kita untuk menerima kemenangan atas doa-doa kita. Bertekunlah dalam doa kita, berdoalah senantiasa, dan pertolongan Tuhan akan datang bagi kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan saya mau akhiri acara ini dalam doa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah kami terus diajar lewat firman-Mu, sehingga kami semakin bertumbuh dalam iman, dalam kedekatan, dalam hubungan kami dengan Tuhan,
sehingga dalam segala keadaan penyertaan-Mu sempurna bagi kami, menolong, menguatkan kami, sehingga kami terus mengalami campur tangan ajaib Tuhan dalam segala langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.